Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu membuka hati dan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami rindu mendengarkan sabda-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar siap menerima kebenaran firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah kita hari ini diambil dari Mazmur pasal 103 ayat 15 sampai 18. Izinkan saya membaca satu ayat saja yang menjadi inti khotbah kita, yaitu ayat 17. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, setiap manusia pasti pernah merasakan bahwa banyak hal dalam hidup ini tidak bertahan lama. Hari ini kita bisa menikmati kesehatan, besok bisa saja kita jatuh sakit. Hari ini kita bisa tertawa bersama orang-orang yang kita kasihi. Besok bisa saja kita meneteskan air mata karena kehilangan orang yang kita kasihi. Bahkan hal-hal yang kelihatan kokoh di dunia ini pun ternyata berubah seiring waktu. Bangunan yang megah bisa runtuh, harta yang berlimpah bisa habis, dan janji manusia seringkali bisa dilupakan. Dunia ini penuh dengan hal-hal yang sementara dan fana. Dalam kondisi seperti itu, sering muncul pertanyaan dalam hati kita. Adakah sesuatu yang tidak berubah? Adakah sesuatu yang dapat kita pegang teguh dengan pasti, bahkan ketika segala sesuatu di sekitar kita goyah? Pertanyaan ini begitu penting, karena hati manusia selalu rindu pada kepastian, pada sesuatu yang tetap yang dapat menjadi jangkar di tengah badai kehidupan. Mazmur 103 ini memberi kita jawaban yang luar biasa. Pemazmur mengangkat pandangan kita dari kefanaan dunia ini kepada satu-satunya sumber yang tidak pernah berubah, yaitu kasih setia Tuhan. Kasih manusia bisa pudar, janji manusia bisa diingkari, tetapi kasih setia Tuhan berbeda. Ia kekal, teguh, dan tidak pernah berkesudahan. Pemazmur menegaskan bahwa kasih setia Tuhan itu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Ini berarti di tengah kehidupan yang rapuh dan singkat, kita memiliki pengharapan yang kokoh. Kasih setia Tuhan tidak diukur oleh musim hidup kita, tidak dibatasi oleh waktu, bahkan tidak terhenti oleh kematian. Kasih setianya melampaui generasi, dari orang tua kepada anak, dari anak kepada cucu, bagi semua yang hidup takut akan Dia. Karena itu, tema khutbah kita hari ini adalah kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya. Sebuah pengingat di balik segala ketidakpastian, ada satu kepastian yang tidak pernah luntur. Tuhan mengasihi umatnya dengan kasih yang kekal, kasih yang tidak pernah berhenti, kasih yang dapat kita pegang sampai akhir hidup kita, dan bahkan melampaui kehidupan ini. Karena itu, melalui firman Tuhan ini, kita akan belajar 3 kebenaran penting. Pertama, tentang kefanaan hidup manusia, supaya kita sadar akan keterbatasan kita. Kedua, tentang kekekalan kasih setia Tuhan, supaya kita memiliki pengharapan yang teguh. Dan ketiga, tentang syarat untuk mengalami kasih setianya, supaya kita bukan hanya mendengar, tetapi benar-benar hidup di dalam janjinya, bahkan mewariskannya bagi generasi berikutnya. Mari kita mulai dengan melihat poin pertama. Hidup manusia itu fana. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Saudara-saudara yang terkasih, pemazmur menggunakan gambaran yang sangat sederhana tetapi sangat dalam. Manusia itu seperti rumput dan bunga di padang. Dua hal ini tampak indah, segar,
bahkan menyenangkan untuk dipandang. Tetapi kita tahu rumput cepat kering, bunga cepat layu, dan hanya butuh sedikit angin atau teriknya matahari untuk membuatnya hilang. Demikian juga dengan hidup kita. Kita mungkin merasa kuat saat muda, bersemangat mengejar cita-cita, atau bahkan berhasil mencapai banyak hal. Tetapi sesungguhnya hidup manusia itu rapuh dan sementara. Hari ini kita bisa berdiri tegak, besok bisa saja kita terkulai lemah. Hari ini kita dikenal banyak orang, besok nama kita bisa saja dilupakan. Hari ini kita hidup, besok mungkin saja kita sudah mati. Terkadang kita mendengar seseorang yang pagi harinya masih sehat, masih tersenyum, bahkan masih merencanakan sesuatu, tetapi sore harinya sudah dipanggil Tuhan. Betapa singkatnya hidup kita di dunia ini. Seorang penulis berkata, hidup itu seperti kabut pagi. Ia muncul sebentar lalu lenyap. Kalau kita jujur, banyak dari kita hidup seolah-olah kita punya waktu yang panjang. Kita menunda berbuat baik, kita menunda bertobat, kita menunda mengasihi. Padahal kita tidak tahu apakah besok kita masih hidup atau tidak. Saudara, kalau kita benar-benar menyadari bahwa hidup ini fana, kita akan hidup dengan cara berbeda. Kita tidak hidup dalam kesombongan. Kita tidak akan menyia-nyiakan waktu hanya untuk hal-hal duniawi yang sementara. Sebaliknya, kita akan memakai hari-hari kita untuk hal-hal yang bernilai kekal. Mengasihi Tuhan, melayani sesama, membangun iman keluarga, dan meninggalkan jejak kebaikan. Hidup yang fana seharusnya mendorong kita untuk mencari yang kekal, dan yang kekal itu hanya ada pada Tuhan dan kasih setianya. Mazmur pasal 90 ayat 10 berkata, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Alkitab dengan jujur menggambarkan, umur panjang sekalipun tidak bisa menahan kefanaan manusia. Pada akhirnya, tubuh kembali ke tanah dan roh kembali kepada Allah. Oleh karena itu, maka kita jangan menyombongkan diri. Karena hidup kita fana. Apa yang kita sombongkan? Kekayaan bisa habis. Kecantikan memudar. Kekuatan berkurang. Popularitas akan dilupakan. Karena itu, jangan meletakkan harga diri pada hal-hal yang fana, tetapi pada hubungan kita dengan Allah. Kita harus menghargai waktu yang singkat ini. Jika hidup itu rapuh, maka kita harus menggunakan setiap hari dengan bijaksana. Paulus berkata, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Efesus pasal 5 ayat 16. Mari jangan habiskan hidup hanya untuk mengejar hal duniawi yang sementara, tetapi gunakan waktu untuk hal-hal yang bernilai kekal. Ingat, hidup ini singkat, tetapi bukan tanpa arah. Kita diciptakan untuk mengenal dan memuliakan Tuhan. Maka gunakanlah hidup kita untuk tujuan itu, sebab hanya itulah yang memberi arti kekal bagi hidup yang fana ini. Saudara-saudara, mari kita renungkan, jika hari ini adalah hari terakhir kita, apa yang akan kita tinggalkan? Apakah hanya harta, nama, dan kenangan sementara, atau kita meninggalkan teladan iman, kasih dan kesetiaan yang akan dikenang oleh generasi berikutnya? Ingatlah, kita ini seperti bunga di padang, indah sesaat lalu hilang. Tetapi justru kesadaran inilah yang menolong kita untuk hidup dengan rendah hati, bijaksana, dan sungguh-sungguh memanfaatkan setiap hari untuk Tuhan. Saudara-saudara, kalau hanya berhenti pada kenyataan bahwa hidup manusia itu fana, tentu kita akan merasa putus asa. Namun puji Tuhan, Mazmur pasal 103 tidak berhenti di situ. Setelah menunjukkan betapa rapuh dan singkatnya hidup manusia, pemazmur mengarahkan kita kepada satu hal yang tidak pernah pudar, yaitu kasih setia Tuhan yang kekal. Dan inilah yang menjadi pegangan dan penghiburan bagi orang yang takut akan Dia. Sekarang mari kita lihat kebenaran itu
di bagian kedua. Kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah pemazmur melukiskan kefanaan manusia seperti rumput yang cepat kering, seperti bunga yang cepat gugur, ia tidak berhenti di situ. Ia melanjutkan dengan satu kata penghiburan yang luar biasa. Tetapi kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Artinya, meskipun manusia fana, ada sesuatu yang tidak pernah fana, yaitu kasih setia Tuhan. Kasih manusia bisa berubah, kasih orang tua sekalipun bisa mengecewakan, sahabat bisa meninggalkan kita, pasangan kita bisa gagal menempati janjinya, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah gagal. Paulus mengingatkan dalam Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39 bahwa tidak ada maut, kehidupan, kuasa atau apapun juga yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Seorang bayi yang kecil dan rapuh sering terbangun karena takut. Tetapi begitu ia digendong dan dipeluk ibunya, tangisnya berhenti karena ia merasa aman. Demikianlah kita di hadapan Allah. Hidup kita rapuh, penuh ketidakpastian, tetapi kasih setia Tuhan memeluk kita, membuat kita tenang, dan memberi kita jaminan bahwa satu, kasih setia Tuhan adalah dasar iman kita. Jangan meletakkan pengharapan pada harta, kedudukan atau kepada manusia, tetapi peganglah kasih setia Allah yang tidak pernah berubah. Dua, kasih setia Tuhan menopang kita di segala musim hidup. Saat sehat atau sakit, saat berhasil atau gagal, saat sendiri atau bersama banyak orang, kasih Tuhan tetap sama. Kita bisa berubah, tetapi Tuhan tidak berubah. Tiga, kasih setia Tuhan memberi kepastian di masa depan. Dunia penuh ketidakpastian, tetapi kasih Tuhan menjamin bahwa masa depan orang percaya aman di tangannya. Saudara-saudara, di tengah kefanaan hidup manusia, pemazmur membawa kita kepada satu kontras yang indah. Hidup manusia cepat berlalu, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir. Inilah berita penghiburan yang kita butuhkan. Dunia ini berubah, manusia berubah, bahkan hati kita sendiri sering tidak konsisten. Tetapi Tuhan kita tidak berubah dan kasih setianya kekal untuk selamanya. Kalau hidup kita fana, kita bisa menjadi takut, cemas, dan merasa kosong. Tetapi ketika kita tahu kasih setia Tuhan itu kekal, maka kita bisa hidup dengan damai. Kita bisa menghadapi masa depan tanpa khawatir, karena kasih setianya melingkupi kita, anak-anak kita, bahkan sampai keturunan kita. Karena itu, jangan ukur hidup ini dari panjangnya usia, tetapi dari dalamnya kasih setia Tuhan yang menyertai kita. Jangan menilai masa depan dari kondisi kita hari ini, tetapi dari janji Allah yang tidak berubah. Kasih setianya adalah jangkar yang pasti di tengah arus kehidupan yang fana. Saudara-saudara, ini kabar penghiburan yang luar biasa. Hidup manusia mungkin fana, cepat berlalu, tetapi kasih setia Tuhan tidak mengenal batas waktu. Bahkan ketika kita sudah tiada, kasih setia Tuhan tetap bekerja menopang anak cucu kita. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar sudah hidup bersandar pada kasih setia Tuhan? Ataukah kita masih menggantungkan diri pada hal-hal duniawi yang bisa hilang kapan saja? Namun saudara-saudara, pemazmur tidak berhenti pada penghiburan ini. Ia melanjutkan dengan satu pengingat penting. Kasih setia Tuhan bukan hanya sekadar teori atau janji yang kita dengar, melainkan sesuatu yang dialami secara nyata oleh orang yang hidup dalam ketaatan. Karena itu, mari kita masuk ke kebenaran berikutnya. Bagian ketiga, kasih setia Tuhan dialami oleh orang yang hidup dalam ketaatan. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan dalam Mazmur 103 ayat 17 sampai 18 menegaskan, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya.
dan yang ingat untuk melakukan perintahnya. Ayat ini jelas sekali berkata bahwa kasih setia Tuhan memang kekal, tetapi dialami secara nyata oleh orang-orang yang hidup dalam ketaatan kepadanya. Dengan kata lain, kasih setia Tuhan itu bukan sekadar teori atau janji yang indah, melainkan sebuah realitas yang kita nikmati bila kita memilih untuk hidup takut akan Tuhan dan setia melakukan firman-Nya. Ketaatan adalah kunci utama menikmati kasih setia Tuhan. Orang yang taat akan melihat bagaimana Tuhan membimbing langkah-langkahnya, membuka jalan ketika semua terlihat buntu, bahkan menyertai anak cucunya dengan berkat yang melimpah. Kasih setia Tuhan tidak hanya berhenti pada generasi kita, tetapi akan mengalir ke generasi setelah kita. Ada sebuah kisah nyata tentang seorang nenek yang sederhana. Hidupnya tidak dikenal orang banyak. Ia bukan orang kaya, bukan juga orang terkenal, tetapi ia hidup dengan takut akan Tuhan. Setiap hari ia membaca Alkitab, berdoa dan mendidik anak-anaknya serta cucunya untuk mengenal Tuhan. Sekilas hidupnya tampak biasa saja, bahkan penuh kekurangan. Tetapi apa yang terjadi? Bertahun-tahun kemudian, cucu-cucunya menjadi hamba Tuhan, pengusaha jujur, dan pemimpin yang takut akan Allah. Mengapa? Karena kasih setia Tuhan nyata atas keturunannya. Doa dan ketaatan nenek itu menjadi saluran kasih setia Tuhan yang turun-temurun. Saudara-saudara, inilah rahasia rohani yang sering kita lupakan. Ketaatan kita hari ini menentukan warisan rohani bagi anak cucu kita besok. Jika kita hidup sembrono, melawan firman Tuhan, akibatnya juga akan terasa hingga ke generasi berikutnya. Tetapi bila kita hidup taat, maka kasih setia Tuhan akan menyertai bukan hanya kita, tetapi juga keluarga dan keturunan kita. Bagaimana kita hidup supaya kasih setia Tuhan menyertai kita? Pertama, taat dalam hal kecil. Jangan meremehkan ketaatan dalam hal sederhana. Berkata jujur, menepati janji, mengampuni orang lain. Itulah yang membuka pintu berkat Tuhan. Kedua, takut akan Tuhan dalam keputusan sehari-hari. Saat kita menghadapi pilihan, tanyakan, apakah ini menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Ketiga, mewariskan iman kepada anak-anak. Jangan hanya meninggalkan warisan materi, tetapi tanamkan nilai firman Tuhan dalam keluarga. Saudara-saudara, kasih setia Tuhan itu kekal, tetapi kasih setia itu sangat bergantung pada sejauh mana kita mau hidup dalam ketaatan. Semakin kita taat, semakin nyata kasih setianya dalam hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita mengingat kembali apa yang firman Tuhan sampaikan kepada kita hari ini. Pertama, hidup manusia itu fana. Kita hanyalah seperti rumput dan bunga di padang. Seindah dan sekuat apapun hidup kita, pada akhirnya semua akan berlalu. Karena itu, jangan kita terlalu menyombongkan diri dengan apa yang sementara di dunia ini. Kedua, kasih setia Tuhan itu kekal. Inilah penghiburan dan pegangan kita. Sekalipun hidup ini rapuh dan dunia berubah, kasih setia Allah tidak pernah berubah. Janjinya tetap dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Ketiga, kasih setia Tuhan dialami oleh orang yang hidup dalam ketaatan. Kasih setianya nyata bagi mereka yang takut akan Tuhan, berpegang pada perjanjiannya dan setia melakukan firman-Nya. Bahkan bukan hanya kita yang merasakannya, tetapi anak cucu kita pun akan menikmati berkat kasih setia itu. Karena itu, marilah kita memilih untuk hidup bijak. Jangan menggantungkan harapan pada hal-hal fana, tetapi sandarkan hidup kita sepenuhnya kepada kasih setia Tuhan. Mari kita belajar hidup dalam ketaatan setiap hari, baik dalam hal kecil maupun besar, supaya kasih setia Tuhan itu nyata dalam hidup kita dan dalam keluarga kita dari generasi ke generasi. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan kita semua untuk terus berjalan bersama Tuhan yang kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa hidup manusia itu fana, tetapi kasih setiamu tetap untuk selama-lamanya.
Ajari kami agar tidak hidup sia-sia, melainkan setia melakukan firman-Mu. Tuntun langkah kami, kuatkan hati kami, dan biarlah kasih setiamu menopang hidup kami sampai selama-lamanya. Amin.